Coba perhatikan gambar. Di situ ada gambar anak yang sedang menarik meja. Kemudian gambar satunya lagi, anak sedang mendorong meja. Nah, tentunya dengan menarik dan mendorong meja, meja tersebut akan dapat berpindah tempat. Nah, tarikan atau dorongan yang diberikan kepada benda itu disebut dengan gaya. Simbol gaya adalah F besar. Dan satuan gaya dalam SI atau sistem internasional adalah Newton, atau sama juga dengan kilogram meter per sekon kuadrat. Apa alat untuk mengukur gaya? Perhatikan gambar. Nah, di situ ada gambar dinamometer atau neraca pegas seperti itu. Jadi alat untuk mengukur gaya adalah dinamometer atau neraca pegas. Nah, apa pengaruh gaya pada benda? Yang pertama, gaya dapat mengubah posisi benda. Yang kedua, dapat mengubah arah benda. Yang ketiga, mengubah bentuk benda. Dan yang keempat, mengubah kecepatan benda. Nah, jenis-jenis gaya. Perhatikan pada gambar. Gambar pertama itu anak sedang bermain sepak bola. Gambar tersebut termasuk dalam gaya otot. Kemudian anak sedang bermain ketapel. Nah, ini salah satu contoh gaya pegas. Ketapelnya ya, yang menunjukkan gaya pegas. Kemudian ketika orang melakukan terjun payung. Nah, ini kenapa dia tidak jatuh langsung ke bawah? Karena ada yang namanya gaya gesek yang menghambat, sehingga orang tersebut bisa turun dengan perlahan. Ketiga gaya di atas termasuk dalam gaya sentuh, yaitu gaya yang bekerja pada benda di mana terjadi sentuhan langsung pada bendanya. Jenis gaya selanjutnya, perhatikan gambar. Itu ada gaya magnet. Kemudian ketika buah jatuh dari pohonnya, itu contoh gaya gravitasi. Kemudian ketika ada penggaris yang digosok-gosokkan ke rambut, kemudian diletakkan atau didekatkan pada potongan kertas kecil, maka akan dapat tertarik. Nah, ini merupakan salah satu contoh gaya listrik. Nah, ketiga gaya tersebut termasuk dalam gaya tak sentuh, yaitu gaya yang bekerja pada benda dan tidak terjadi sentuhan langsung pada bendanya. Nah, sekarang penjumlahan gaya. Yang pertama, gaya sejajar dan searah. Perhatikan gambar. Ada gaya sebesar 3 Newton ke arah kanan dan sebesar 5 Newton ke arah kanan juga, sehingga resultannya 3 ditambah 5 sama dengan 8. Jadi kita sepakati ke arah kanan bernilai positif, ke arah kiri bernilai negatif. Perhatikan yang kedua ini, ketika ada gaya sejajar dan berlawanan arah. Nah, di situ ada 3 Newton gaya ke arah kanan dan 6 Newton gaya ke arah kiri. Resultannya bagaimana? 3 ke kanan jadi 3, karena 6 itu ke kiri jadi dikurangi 6. 3 dikurangi 6 sama dengan negatif 3 Newton. Tanda negatif di situ menandakan bahwa arah gaya tersebut ke arah kiri. Baik, perhatikan contoh soal. 2 orang anak melakukan tarik tambang, yang satu memberikan gaya 400 Newton ke kanan dan anak yang satu lagi 600 Newton ke kiri. Berapakah resultan gaya tersebut dan kemana arahnya? Coba kita jawab. Perhatikan gambarnya.
Satu anak tadi memberikan gaya 400 Newton ke kanan, kemudian satu anak lagi memberikan gaya 600 Newton ke kiri, sehingga resultannya berarti 400 dikurangi 600, sehingga hasilnya negatif 200 Newton. Negatif tadi berarti ke arah kiri. Nah, sekarang coba dikerjakan. Soal pertama, 3 orang anak mendorong lemari secara bersamaan dengan masing-masing gaya 250 Newton, 300 Newton, dan 200 Newton. Berapakah resultan gaya ketiga anak tersebut? Perhatikan arahnya ya anak-anak. Soal kedua, sebuah mobil mogok didorong oleh 2 anak yang masing-masing memiliki gaya 350 Newton dan 300 Newton. Jika gaya gesekan antara ban mobil dengan jalan aspal sebesar 100 Newton, maka berapakah resultan gaya yang bekerja? Perhatikan arahnya. Sekali lagi perhatikan arahnya ya anak-anak. Di situ ada arah yang berlawanan, yaitu gaya gesekan antara ban mobil dan aspal. Kita lanjut.